Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Hasan. Saya dari eh, kelas Sistem Informasi 302. Ya. Saya akan mempresentasikan terkait dengan ulangan tengah semester mata kuliah statistika. Untuk soalan nomor satu, kelompok saya menggunakan aplikasi ArcGIS untuk sistem pembacaan pada hasil dari output aplikasi ArcGIS, yaitu untuk hasilnya kini terdapat peta Samarinda. Eh, Mohon maaf saya menggunakan pembaca PDF karena ketika diedit menggunakan PowerPoint nanti hasilnya tidak detail dan cenderung pecah-pecah. Jadi saya menggunakan bahan orinya sehingga kita dapat mendapatkan hasil grafik yang maksimal. Untuk pembacaannya, kita dapat menjumpai dengan peta hasil analisis penyebaran penyebaran penduduk Samarinda. Pada data ini terdapat berapa persentase laki-laki dan perempuan. Peta populasi laki-laki dan perempuan tahun 2023 untuk di Panaran ini cenderung dengan poin 4,48% dan 51%. Jadi total untuk laki-laki dan perempuan masih cenderung laki-laki. Kita dapat melihat tabel di sini. Untuk Panaran itu terdapat 34 orang, perempuannya 32.000 orang, dan untuk tabel grafik diagram batangnya itu untuk puncak tertinggi eh, total penduduk itu tercapai pada Samarinda Ulu dan Sungai Kunjang. Jadi di angka di atas 120.000 penduduk untuk Provinsi Samarinda tahun 2023. Selanjutnya terdapat pula peta peta persentase peningkatan penduduk Provinsi Samarinda tahun 2023. Jadi kita analisis dari 2020 ya sampai 2023 untuk peningkatan populasi pada Provinsi Samarinda itu meningkat untuk dari nomor satu itu mencapai 0,5% populasi, peningkatan populasi, dan selanjutnya Samarinda Seberang terdapat penurunan 7,7% populasi, dan Samarinda Ulu peningkatan 2,0% populasi. Dan di kota-kota lain terdapat penurunan 5%, penurunan 9%, pertumbuhan 6%, dan eh, penurunan 1%, penurunan 0,6%, 3,2%, dan penurunan 4,7%. Dan total kenaikan yang signifikan itu terjadi pada 3 kecamatan, yaitu Samarinda Hulu, Samarinda Utara, dan Sungai Kunjang. Dan mereka terdapat peningkatan 6 hingga 2%. Dan mereka untuk perkembangan penduduk ini 120.000 orang untuk penduduk dari 2020 hingga 2023.
Nah, untuk soalan nomor dua, pada data yang soalan tersebut, kita harus mengidentifikasi eh, data dan kita ubah yang tadinya kata dan kalimat menjadi menjadi sebuah kode. Terdapat rumusnya dan kita sudah buat ini. Selanjutnya dari data ini kita akan menyimpulkan eh, seperti apa data yang ingin kita inginkan. Selanjutnya saya menginginkan memilih 3 poin. Eh, Primary diagnosa kita berikan nomor untuk sebagai variabel. Selanjutnya untuk eh, tabel penyakit diagnosanya kita nanti berikan keterangan pada filenya. Selanjutnya untuk gender, untuk satu adalah perempuan dan nol adalah laki-laki. Terus kemudian terdapat umur, umur eh, umur pasien. Selanjutnya kita dapat mengcopy, kemudian kita membuka stata dan kita upload statistiknya pada menu ini dan nanti akan muncul file editornya seperti ini ya. Kita upload di sini. Nanti ketika kita running, dia akan memunculkan data yang sudah menjadi data tabel. Untuk selanjutnya kita berikan contoh, kita upload data di sini, kita ganti nama dan keterangannya. Selanjutnya kita menu grafik, kita pilih bar chart dan kita pilih variabel apa yang akan kita tentukan pada tabel yang akan kita inginkan. Klik OK dan kita keluar hasilnya. Kemudian hasil analisa dari poin nomor 2 ini terdapat peningkatan ya untuk Astrocyma anaplastik. Itu penyakit ini didominasi eh, pasien dengan umur 30 hingga 40 tahun dan rata-rata ini jenis kelamin ini perempuan karena ini masih banyak titik-titiknya sih, cenderung perempuan mengidap Astrocyma anaplastik. Terus kedua ada kasus ya Astrocyma nos dan ini cenderung stagnan umur 20 hingga 40 tahun ya untuk pasien Astrocyma. Dan kemudian glioblastoma ini cenderung banyak pasien ya, cenderung didominasi perempuan juga. Namun ini terfokuskan pada umur 40 hingga 60 tahun untuk range penderita glioblastoma ini di range 45 hingga 65 tahun. Kemudian ada mix glikoma. Nah, ini
ini eh, masih didominasi perempuan juga, dan ini didominasi dengan umur penderita 25 hingga 35 tahun. Nah, ini masih di umur 60 masih jarang, dan oligoglodima ini terdapat pada rata-rata 40 tahun ya. Nah, ini pada sesi ini malah cenderung laki-laki untuk apa namanya penderitanya. Selanjutnya ada oligodendroglima. Nah, pada ini cenderung laki-laki penderita penyakit ini, dan tipikal umurnya itu pada rata-rata 40 tahun, 30 hingga 40 tahun. Dan untuk yang 60 ke atas itu jarang, jarang menyentuh 60 ke atas, cuma ada beberapa saja. Kemudian untuk nomor 3, soalan nomor 3, saya NIM ganjil, saya dapat pariwisata dan peternakan. Untuk analisisnya, pada sesi ini terdapat rata-rata tahun 2022 hingga 2010. Dari data 2010 hingga 2022, pada kasus ini itu tingkat persentase penghunian kamar, persentase ya, itu 40 hingga 60%. Terus penggunaan tempat tidur, ini stok tempat tidur ini stagnan di eh, eh, untuk pencapaian tertinggi itu di Riau dengan total itu sekian ya, dapat dilihat grafiknya ya. Untuk pada daerah ini yang eh, kontinu menyediakan kamar itu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan di Yogyakarta itu masih agak cenderung eh, flat. Dan yang menonjol itu di Bali. Ini total hotel Indonesia sekian. Cuma untuk beberapa gap itu yang lain, provinsi yang lain ini cukup cuma. Nah, kemudian untuk kamar. Kamar ini sebenarnya ya, bervariasi ya. Nah, ini yang terjadi gap ini di Riau, dan kembali lagi Bali dan Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur itu yang menduduki peringkat stabilitas yang tinggi. Nah, untuk akomodasi pun Bali ini yang cenderung naik dari rata-rata 2010 hingga 2022 ini naik. Jadi dapat kita analisiskan sehingga tamu pada hotel Indonesia non bintang ya, itu lebih didominasi pada eh, provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ya. Nah, ini terdapat perbedaan di DKI Jakarta dan Yogyakarta. Terus Sumatera Utara terdapat, iya Pak, terus Sumatera Utara. Selanjutnya untuk eh, penghunian kamar hotel pada hotel bintang menurut provinsi, jumlah tamu Indonesia pada hotel bintang berapa ribu orang ya,
Terus untuk hasilnya, Indonesia ini pada rentang tahun ini mencapai di tingkat 75.000. Nah, penyokong terbanyak itu terdapat pada DKI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sekian presentasi dari saya untuk pariwisata. Untuk peternakan kita dapat eh, analisis. Untuk peternakan ini terdapat peternakan babi ya. Untuk peternakan babi dapat kita simpulkan itu terdapat di Sumatera Barat, itu peternakan yang kontinu dan banyak ya. Dan ini terdapat juga di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Itu dominasi paling tinggi. Selanjutnya ada terdapat peternakan domba. Peternakan domba ini didominasi di Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Dan kemudian terdapat di Kalimantan Selatan ya. Dan ini terdapat pula di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Jadi ini masih peternakan domba ini terdapat puncak itu di Kalimantan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Selatan. Selanjutnya terdapat peternakan kambing. Pada peternakan kambing ini, eh, Indonesia mempunyai 800.000 peternakan kambing ya. Dan ini dominasi di Lampung dan Maluku dan beberapa eh, provinsi lain yang agak terjadi gap, namun tidak kontinu ya. Ini Lampung, Maluku dan Maluku Utara. Nah, ini ada peternakan kuda nih. Peternakan kuda ini hanya terjadi gap dan beberapa provinsi ini tidak menunjukkan ketertarikan dengan peternakan kuda. Di Yogyakarta terdapat peternakan kuda dengan rata-rata 300 ribu peternak untuk ini 300 peternak. Kemudian terjadi gap nih teman-teman. Pencapaian tertinggi itu di Nusa Tenggara Barat hingga 1.000 peternak ya. Peternakan 1.000 peternakan. Dan untuk Sumatera Utara ini dia Sumatera Utara ini terjadi continuity pada Sumatera Utara. Selanjutnya peternakan kerbau nih ya. Peternakan kerbau, pada peternakan kerbau ini cenderung eh, banyak ya untuk pada wilayah Indonesia, dan ini cenderung mereka mempunyai antusias tinggi. Salah satunya ada di Bali, Banten, Bengkulu ya. Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Barat. Selanjutnya ada Kalimantan Tengah. Ini ya, Kalimantan Tengah. Dan ini Sumatera Selatan. Dan beberapa provinsi yang memang menyukai ya. Tapi untuk puncak ini di Bengkulu dan Banten. Kemudian Sumatera Selatan. Ini terdapat rata-rata 800 hingga 1.000 peternak ya. Nah, ini peternakan sapi, walaupun kita penikmat yang penikmat daging sapi terbesar di Indonesia, cuma peternakan sapi ini tidak terlalu banyak ya. Masih kontinu, untuk tingkat kontinuitas itu di Jawa Barat
Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan untuk di provinsi paling banyak itu Kepulauan Riau ya. Ini kontinuitasnya ini dari 2010, dari 2012 hingga 2022. Ini kontinuitasnya ini tinggi di angka 800 ribu, di angka 800 ternak. Dan untuk eh, pencapaian tertinggi ini terjadi di Kepulauan Riau, dan untuk kontinuitasnya itu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ya, sekian presentasi dari saya untuk menjawab nomor satu, 2, dan 3 pada ulangan tengah semester materi statistika. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila terdapat kekeliruan pada pengerjaan eh, pada UTS kali ini, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.